Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 11 Mei 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang, saya menyampaikan salam sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Saya mengajak kita supaya sebelum kita beristirahat malam, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu berkatilah kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-36. Beginilah bunyi firman Allah. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada begitu banyak hal yang menakutkan, bahkan membahayakan kehidupan kita umat manusia di bumi ini. Di antaranya adalah sakit penyakit dengan berjenis beragam sakit penyakit yang menyerang kehidupan kita umat manusia. Atau juga situasi yang tidak damai, situasi yang tidak nyaman, aman, peperangan antar bangsa. Atau berbagai-bagai peristiwa lainnya yang begitu amat mengkhawatirkan kelangsungan kehidupan kita umat manusia di bumi ini. Sekalipun demikian, ada begitu banyak hal yang menakutkan kehidupan kita umat manusia. Kalau kita belajar dalam kebenaran firman Allah, maka hal yang amat membahayakan kehidupan umat manusia itu adalah kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Dan kalau dia tidak menaati perintah-perintah Yesus di dalam hidupnya di bumi ini. Inilah hal yang amat membahayakan bagi kehidupan kita umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36 tadi dengan jelas sudah berkata kepada kita, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kalau demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang sangat membahayakan kehidupan kita umat manusia di bumi ini kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, dan kita tidak menaati perintah-perintahnya di dalam hidup kita. Karena itu Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36 sesungguhnya mau memberi pesan dan tanda awas bagi kita umat manusia, bahwa supaya kita bisa mengalami kehidupan kekal dan murka Allah itu bisa jauh dari hadirat kita, maka hanya ada satu jalan: mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan sungguh-sungguh menuruti perintah-Nya di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36, maka bagian ini mencatat bahwa lawan dari percaya itu adalah tidak taat. Itu berarti kita sedang belajar dari kebenaran firman Allah, bahwa kalau kita sudah menyatakan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, maka kita mesti memberikan respons positif kita kepada Tuhan dengan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan cara melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Perhatikan di dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu berarti kitab suci mau menyaksikan kepada kita bahwa untuk melihat seseorang itu apakah dia benar-benar percaya kepada Yesus Kristus atau tidak, kita bisa melihatnya dari perbuatan nyata yang dia lakukan di dalam hidup ini. Karena kitab suci berpesan kepada kita bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, dia pasti memiliki buah roh di dalam hidupnya. Kita ingat Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu berarti seseorang bisa seperti ini, dia bisa memiliki buah roh dalam dirinya kalau dia benar-benar telah menyalipkan daging serta hawa nafsunya dan keinginannya. Dia sudah menyalipkan daging dan segala hawa nafsu serta keinginannya. Kalau kita belajar di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-24. Selanjutnya kita juga belajar bahwa kalau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak boleh lagi memiliki perbuatan daging. Perbuatan daging, kalau kita belajar di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 dengan jelas. Di sana ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Kitab suci mau menegaskan kepada kita bahwa kalau kita sudah menyatakan percaya kita kepada Yesus Kristus, maka perbuatan-perbuatan daging seperti ini tidak boleh lagi mengikat kehidupan kita. Sebab kalau perbuatan daging kita sudah disalibkan dan telah mengalami kematian, mengapa harus kita hidupkan lagi di dalam diri kita? Mengapa kita harus bangkitkan lagi mewarnai kehidupan kita, mengotori tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita ini memang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan dirinya. Itulah sebabnya respons kita kepada Tuhan sebagai syukur kita kepadanya mesti kita tunjukkan. Coba kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7
ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau demikian, barang siapa yang telah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, memang dia harus taat pada kehendak Yesus Kristus, sehingga melaluinya melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita belajar di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26, maka di sana Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dan pada bagian itu Yakobus menunjuk pada dua pribadi sebagai contoh untuk kita belajar. Yang pertama, Yakobus menunjuk kepada Abraham. Abraham yang memperoleh anak Ishak itu usianya sudah 100 tahun. Tapi Tuhan perintahkan untuk dia harus mengorbankan anaknya. Ini sesuatu yang berat bagi Abraham. Tapi karena Abraham percaya kepada Tuhan, maka dia taat apa yang Tuhan perkatakan bagi hidupnya. Padahal Ishak adalah satu-satunya. Bahkan bisa katakan itu adalah nyawanya sendiri. Tetapi Abraham mengabaikan itu. Dia hanya punya komitmen, harus percaya apa yang Tuhan sampaikan, dan juga taat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Atau juga Yakobus menunjuk pada Rahab. Kita ingat pada waktu utusan Yosua untuk mau merebut kota Yeriko memasuki negeri itu, Rahab seorang perempuan pelacur berusaha untuk menyelamatkan mereka. Dia mempertaruhkan nyawanya demi dan untuk Israel bisa memasuki wilayah itu dan menerangi wilayah itu, karena Allah yang mereka percaya adalah Allah yang hidup. Dan Rahab mempertaruhkan nyawanya untuk dua orang pengintai. Dia mempertaruhkan nyawanya demi dan untuk pekerjaan Allah mau dilakukan di wilayah itu. Atau kita bisa ingat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat pertama sampai dengan 10, cerita tentang Sakeus. Bagaimana sesungguhnya orang hidup beriman. Sakeus itu dalam perjumpaannya dengan Yesus, dia mengalami pertobatan. Tapi kemudian pertobatannya itu melahirkan tindakan iman, di mana dia mengembalikan apa yang telah dia ambil. Yang bukan menjadi miliknya, dia siap untuk mengembalikannya. Dia mengalami pertobatan tapi sekaligus mau melakukan tindakan iman di dalam hidupnya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-36 tadi. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kalau demikian, maka percaya kepada Yesus Kristus itu harus dilanjutkan dengan tindakan pertobatan dan benar-benar total setia kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya secara serius dan total dalam hidup kita. Itu berarti hati kita mesti mengalirkan hal-hal yang baik. Ingat, hati kita itu seperti sebuah kendi. Kita baru bisa dapat melihat kejernihan dari apa yang ada di dalamnya pada saat dikeluarkan. Karena itu, ingatlah, kalau kita sudah menyatakan percaya kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dan lakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini, Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar.
Malam ini hamba mau berdoa. Kiranya Allah terus memberkati setiap umat Tuhan. Kiranya ada kerinduan untuk mengalami pertobatan dan benar-benar melakukan aktivitas yang berkenan bagi kemuliaan nama-Mu sebagai respons positif terhadap karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami benar-benar percaya kepadamu. Dan kami nyatakan itu melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan kami mau melakukan tindakan-tindakan iman yang berarti untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.